Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Allah memberikan kesehatan kepada kita. Alhamdulillah banget ya Allah. Tanpa sadar selama ini Allah telah banyak memberikan kita nikmat, ya, memberikan kita berbagai macam petunjuk di dalam kehidupan. Salah satunya itu adalah hidayah. Apa Bu? Hidayah. Betul. Hidayah itu Allah turunkan untuk kita agar kita menjadi lebih baik. Bahkan tanpa sadar, mungkin hidayah Allah itu ada di mana-mana dan bisa dibilang mengepung kita, dan hidayah itu bikin kita berubah menjadi lebih baik dalam kehidupan ini. Nah, hari ini nih Masya Allah nih, Alhamdulillah kita angkat tema yang berhubungan dengan hidayah. Apa tema kita? Temanya adalah hidayah bikin berubah. Tuh 2, 3, hidayah bikin berubah. Tepuk tangan dulu ibu-ibu. Kadang orang dapat hidayah itu gak sadar. Ada orang yang sadar, ada juga orang yang gak sadar. Nih Alhamdulillah nih hari ini salah satu bintang tamu kita juga yang mendapatkan hidayah. Wow, Masya Allah. Ada siapa sih? Ada Farah Zulaikha. Tepuk tangan dulu dong buat Farah. Apa kabar Farah? Kabar baik. Gimana kesibukannya? Sekarang kesibukannya lagi syuting-syuting aja sih. Syuting-syuting aja ya, Masya Allah ya. Rezeki makin banyak ya. Amin. Alhamdulillah, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Farah ya. Siap, Ini ya. Masya Allah nih buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah nih. Mungkin satu persatu kita bahas tentang tema kita hari ini. Berbicara masalah hidayah di dalam Islam. Apakah sebenarnya makna atau pengertian tentang hidayah? Ada yang tahu Bu? Ada yang tahu nggak hidayah itu apa Bu? Petunjuk, ada yang bilang macam-macam, ada yang nggak tahu. Nah ini sekarang nih dijelaskan nih. Yang pertama oleh Ustadz Syam. Mohon izin Ustadz Syam. Siap. Tolong dijelaskan kepada kita semua nih Ustadz Syam tentang bicara masalah hidayah dalam Islam. Apakah makna dan pengertian dari hidayah? Silakan, mohon izin waktunya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Masya Allah, surah Al-Baqarah atau Alif Lam Mim. Bisa juga disebut Alif Lam Mim, bisa juga disebut Al-Baqarah, sapi betina. Ternyata surah ini diawali dengan ayat Alif Lam Mim. Sebagian mufassir tidak menafsirkan ayat ini, kemudian ini adalah rahasia Allah, kemudian disambung Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ada kata hudan. Hudan artinya petunjuk. Hidayah berasal dari kata hudan. Hudan artinya tadi petunjuk. Berarti kalau kita bertanya apa makna daripada hidayah, hidayah sama dengan hudan atau adalah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang hidayah, semua manusia dapat hidayah. Semua manusia dapat hidayah. Orang kalau diciptakan, manusia menciptakan membuat motor ada petunjuk di dalamnya ya Bu ya. Petunjuk penggunaan, gimana cara nyalainnya, gimana cara matiin mesinnya. Semua alat yang diciptakan, semua ada petunjuk di dalamnya. Manusia diciptakan oleh Allah. Allah juga memberikan petunjuk kepada manusia. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan. Melalui apa? Melalui ayat yang kita baca tadi. Dzalikal kitab. Melalui Al-Quran. Inilah petunjuk bagi manusia.
manusia. Jadi kalau berbicara tentang apa itu hidayah, hidayah itu adalah petunjuk dan haknya Allah. Kita tausiah, kita ceramah, kita sampaikan ke teman-teman kita, kita pergi majelis taklim, kita pengajian tiap hari dengar ceramah, tapi hidayah itu dari Allah. Tiap hari kita dengerin ceramah, tiap hari kita dengerin Islam itu indah, tetap saja hidayah itu dari Allah. Betapa banyak orang yang dekat rumahnya dari masjid, tiap hari dengerin orang yasinan, tapi tidak pernah ke masjid tuh. Betapa banyak orang yang dekat rumahnya dari masjid, tiap hari dengerin orang azan, tapi nggak pernah sholat di masjid tuh. Betapa banyak tetangga kita, mudah-mudahan nggak ada tetangga kita ya, tetangga orang lain. Nah, tetangga kita teman-temannya. Nah, jemaah. Betapa banyak orang yang dekat rumahnya dari masjid tiap hari dengerin azan tapi gak pernah ke masjid. Betapa banyak kaum muslimin tetangga kita ini mayoritas Islam. Tapi masih ada kok anak muda yang gak mau puasa. Masih ada kok orang kaya yang gak mau keluarin zakat. Kenapa? Karena gak ada hidayah. Gak ada hidayah dari Allah. Mungkin Allah sengaja membuatnya lupa. Nah ternyata ujian itu bukan hanya ujian yang berupa musibah yang kita tidak sukai. Ternyata harta yang diberikan Allah, kalau tidak ada hidayah dalamnya, kita tidak tahu mau diapain harta ini. Kalau orang yang diberikan hidayah, Allah kasih harta, Allah berikan juga hidayah kepadanya, tahu dia harta ini mau dikasih kemana. Makanya kalau kita dalam sholat, dalam duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni, sayangi aku, wajburni, tutupi aib-aibku, warfa'ni, ya Allah angkat derajatku, warzuqni, ya Allah berikan kami rezeki. Kalau udah ada rezekinya, wahdini, ya Allah berikan aku petunjuk supaya aku tahu bagaimana caranya pakai rezeki itu. Wa'afini, ya Allah percuma aku kaya kalau aku tidak sehat, maka sehatkanlah aku. Wa'fu anni, percuma aku sehat, aku kaya, ada hidayah, tapi aku tidak diampuni dosanya. Wa'afini wa'fu anni, sehatkan aku dan hapus semua dosa-dosaku. Makanya itu yang kita minta dalam sholat kita. Kita selalu minta petunjuk kepada Allah. Kita selalu minta hudan dari Allah. Kita selalu minta hidayah dari Allah. Ingat kita baca suratul Fatihah, ihdina siratal mustaqim. Ya Allah tunjukilah, dari kata hudan, dari kata hidayah menjadi ihdina. Kami minta petunjuk kepadamu ya Allah. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Tepuk tangan dulu dong buat Ustadz Syam. Masya Allah ya, luar biasa ya. Jadi tanpa sadar juga nih ibu-ibu, buat jamaah semua yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah termasuk saya, dalam satu hari satu malam ini kita nih yang wajibnya aja kita udah 5 kali nih Bu, 5 waktu minta petunjuk sama Allah, minta hidayah sama Allah. Tapi kadang-kadang kita suka nggak berasa nih. Nah sekarang saya kenalin dulu nih sebelum kita lanjutkan lagi ya tausiah dari narasumber kita yang berikutnya. Yang pertama nih yang kerudung merah dan oranye, coba angkat tangan dulu yang merah oranye, silakan Bu. Mana Bu? Angkat tangan dulu. Wah ini dari mana nih? Masya Allah, dari Majelis Taklim Al-Hidayah Sukabumi. Tepuk tangan dulu dong buat ibu-ibu dari Sukabumi. Ada bapak-bapak juga dari Sukabumi. Oh Masya Allah bapak-bapak. Ya Allah senang banget. Terima kasih udah mampir ke sini. Alhamdulillah. Dan selanjutnya nih ada kerudung merah, oranye dan baju totol hitam. Wah ini bukannya leopard ya, bukan ya Pak ya. Ini cuma bajunya doang totol hitam. Mereka dari mana? Dari Majelis Taklim Yasinta Kendal Jawa Tengah. Tepuk tangan dulu yang dari Kendal. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih oleh-olehnya. Terima kasih oleh-olehnya. Enak banget, udah dicicipin. Bandeng, kerupuk kulit. Alhamdulillah. Luar biasa. Aduh, ini ada lagi yang lain? Nggak ada lagi yang lain belum disebutin? Udah semua disebutin ya Bu ya? Alhamdulillah nggak ada yang kelewat nih. Alhamdulillah udah selamat sampai di sini. Mudah-mudahan nanti pulang dari sini juga Allah kasih keselamatan. Amin amin ya robbal alamin. Nah sekarang kita lanjutkan lagi nih dengan narasumber kita yang berikutnya. Nih mohon izin kepada Pak Ustadz Maulana. Iya Pak Dli. Wah ini nih yang hati-hati saya kalau udah gini. Kenapa? Harus siap-siap. Jantung saya suka kaget dengan awal mula tausiah Ustadz Maulana. Pak Untuk Ustadz membuka hidayah Oh, iya, itu benar. lewat apa? Menggugah perasaan, menarik perhatian. Nah, pertanyaannya Ustadz nih, kenapa Ustadz banyak orang yang sudah jelas dan dia bahkan merasakan bahwa dia itu sudah mendapatkan hidayah. Nah, hal-hal yang membuat seseorang masih belum mau menerima hidayah dari Allah itu apa Pak Ustadz? Astagfirullahaladzim tuh kan. Saya udah jaga-jaga, tetap kaget juga. Mohon izin Pak Ustadz silakan. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Perkara hidayah memang dari Allah.
Tapi manusia harusnya menanti hidayah, menyambut hidayah. Ada 4 penyebab manusia itu sebenarnya dia sendiri yang menutup pintu hidayah untuk datang padanya. Yang pertama, ada orang memang tidak siap menerima hidayah, kayaknya dia menolak. Dia sendiri sudah bagus-bagus acara Islam itu indah, dipindahkan ke channel lain. Minimal ini kan dapat pahala mendengarkan tausiah. Kita sendiri sudah tahu jam tayangnya setiap hari jam 5. Jangan pindahkan. Itu kadangkala kita sendiri sudah tahu kebaikan kebenaran, justru kita sendiri yang menolak. Apalagi yang namanya hidayah kan ada 2, hidayah ilmu dan hidayah beramal. Kadangkala ada orang tidak mau, aduh ya Allah, ini majelis taklim enak banget tahu. Datang ke Trans TV untuk dengerin tausiah kan enggak bayar, gratis kan? Gratis, tapi naik ke sini bayar. Naik apa? Naik angkotnya, naik busnya, naik pesawatnya, baju seragamnya. Yang kedua, kenapa orang menutup pintu hidayah itu? Karena dia berteman dengan orang-orang jahat. Kadangkala sebaik-baik manusia karena terpengaruh dengan sahabat-sahabatnya akan juga terpengaruh. Makanya bertemanlah dengan orang-orang baik sehingga kita terpengaruh untuk melakukan kebaikan. Kan malu lah kita kalau ada teman kita rajin salat terus kita tidak salat. Kan kita terpacu. Betul. Terpacu. Minimal pakai kudungnya hanya karena pengajian. Padahal kalau di rumah enggak. Pakai terus ya. Tepuk tangan dong buat ibu-ibu. Kenapa sih? Ini bagus nih kalau dengerin tausiah, sindirkan pada diri kita. Jangan sindirkan, oh yang dikena itu yang di sana, bukan saya. Hello, bukan begitu. Jamaah. Yang ketiga, usahakan nih, jangan seperti ini. Yang ketiga ini yang menyebabkan pintu hidayah itu tertutup. Apa itu? Karena melakukan hal yang sia-sia, yang subhat. Mau tahu? Yang sia-sia itu yang gimana? Terlalu banyak kegiatan. Nanti salat di akhir waktu. Setelah dia capek, baru dia salat. Ini yang keempat apa itu? Penyakit syahwat. Terlalu mengikuti keinginan syahwat. Itu yang serem Pak Ustadz. Aduh. Ya Allah. Makanya makan jangan terlalu kekenyangan. Oh gitu. Nanti ngantuk. Oh iya benar. Makanya tidur jangan terlalu banyak. Kenapa begitu? Karena mematikan hati kalau terlalu banyak tidurnya. Oh benar. Kalau mau tidur banyak di kuburan. Astagfirullahaladzim, jangan juga Pak Ustadz. Iya benar juga sih, kalau di kuburan kita udah gak ngapa-ngapain saat Iya, ya Bu ya. udah tidur. Karena udah meninggal. Nih sebentar Pak Ustadz, saya mau ngobrol-ngobrol dulu sama bintang tamu kita, Stop boleh? dulu, saya mau tanya ibu-ibu. Apa tuh? Kesini jangan tidur ya. Enggak. Jauh-jauh dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat sampai di sini ngantuk. Pas disorot kamera, ih malu-maluin tidur. Sebentar kita ngobrol-ngobrol dulu yuk sama bintang tamu kita, Farah. Farah gimana, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini tadi saya di awal saya udah bilang nih, bintang tamu kita ini salah satu orang yang mendapatkan hidayah juga dari Allah. Hidayah apa? Ini langsung semangat kan? Hidayah apa? Kan penasaran jadinya. Farah ini biasanya terkenal dengan image yang seksi-seksi. Oh kalau gitu aku kesini aja ya. Kan sekarang udah berubah. Sini Oh, lagi balik udah lagi. ketutup Balik sekarang. lagi. Iya. Oh. Sekarang Farah ini sudah meninggalkan atau memutuskan image yang kemarin itu. Tepuk tangan dulu. Nah, boleh tahu nggak sedikit penyebab yang membuat Farah itu berubah atau mendapatkan hidayah? Sebenarnya nggak ada alasan tertentu untuk Farah berubah hidayah gitu, nggak ada. Itu ceritanya aku bangun tidur, udah langsung aja minta tolong sama adek. Itu kebetulan aku lagi ada di Bandung, bukan di Jakarta. Aku minta tolong sama adek, Ulfa tolongin kakak dong, beliin jilbab segi 4 gitu aja. Nggak, orang kan nanya bingung, lo mimpi nggak atau apa gitu. Enggak, Farah nggak ada mimpi sama sekali. Atau mungkin pernah sebelumnya mendengar sesuatu nggak? Langsung pas bangun tidur, langsung minta tolong sama Mimpi adek. apa? Enggak ada mimpi. Kok bisa ya? Ini sesuatu yang luar biasa loh. Saya Atau baru mungkin pertama kali. sebelum-sebelumnya ada sesuatu energi Enggak. yang memancing atau yang memaksa, intimidasi atau Nggak ada pemaksaan. sama sekali. Tidak ada sama Nggak sekali. ada sama sekali. Tepuk tangan dulu Bu. Allah Akbar ya, memang agak aneh ya, agak unik gitu ya. Maksudnya Iya. Allah itu memberikan hidayah kepada seseorang itu dengan bermacam-macam caranya. Jangan pakai jiblah sampai sekarang.
Iya. Sudah berapa Alhamdulillah udah sebulan. Allahu Akbar. Bu Ya doain Allah. Ibu ya biar istiqomah ya Bu ya. Amin ya Allah. Cuma sekarang gini nih, Farah kan udah berubah image nih sekarang kan. Iya. Maksudnya Farah ngerasa nggak ada sesuatu mungkin perubahan-perubahan yang Farah alami. Oh, berasa banget. Farah lebih adem sih, lebih adem banget. Orang kan biasa kalau misalnya Farah jalan itu kan pertama yang dilihat itu badan gitu kan. Dari orang ngeliatnya juga udah yang kayak mau gimana. Cuman dengan sekarang Farah yang udah tertutup, orang lebih segen. Allahu Akbar. Iya, jadi lebih Farah memuliakan jadinya iya, ya. mau yang laki, mau yang kayak gimana, semuanya ngeliat Farah udah yang adem aja ngeliatnya. Harapan ke depannya. Harapan ke depannya, Gak usah muluk-muluk lah ya. Mungkin istiqomah dulu aja dulu ya. Masya Allah. Tepuk tangan dong buat Farah dong. Ya Allah. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Nanti kita lanjut lagi Farah ya. Iya. Ini benar-benar satu pengalaman yang luar biasa. Saya baru pertama kali bertemu dengan orang yang mendapatkan hidayah. Tiba-tiba bangun tidur mau beli aja hijabnya. Ya Allah. Ini kayaknya apa ya? Kayak sesuatu yang nggak masuk di akal sebenarnya. Nanti kita lanjutkan lagi. Dan sekarang nih kita lanjutkan dengan tausiah dari Ustadz Abdul Kafi Bu. Yang sebelah kiri saya yang paling ganteng kacamata. Tepuk tangan dulu dong Bu. Wah. Maksudnya apa? Enggak Yang semuanya, paling ganteng. semuanya Kacamata. ganteng. Cuma dia paling ganteng karena pakai kacamata. Ya Kalau Allah. begitu besok saya mau pakai kacamata. Oh. Ada Ustadz Kafi. Nah, tolong dijelaskan juga nih, berbicara tentang hidayah. Hidayah adalah perkara atau nikmat, bahkan hal yang begitu kita butuhkan bagi kehidupan kita sebagai seorang hambanya Allah. Nah, hal-hal apa nih yang menyebabkan hidayah Allah itu hilang? Jangan sampai nauzubillah min zalik ya. Mungkin kita sama-sama harus belajar nih untuk ini. Silakan Ustadz Abdul Kafi. Oke, terima kasih. Ibu. Ibu. Masih semangat kan? Alhamdulillah. Sehat Ibu ya. Alhamdulillah. Tadi Ustadz Syam dan Ustadz Maulana sudah menjelaskan tentang pengertian dan bagaimana hidayah itu tidak mau menerima kita itu. Dan pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan menjelaskan tentang hal-hal apa saja yang menyebabkan hidayah Allah itu hilang. Karena yang namanya hidayah Allah subhanahu wa ta'ala hakikatnya sudah ada. Sudah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, tadi Ustadz Sam sudah menyinggung. Orang-orang yang pertama penyebab hilangnya hidayah adalah orang-orang yang jauh dari Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka kalau misalkan kita jauh dari Al-Quran, kemudian kita tidak sering membacanya dan tidak sering mempelajarinya, mana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayah. Hidayah akan perlahan-perlahan akan hilang. Padahal Al-Quran luar biasa tadi. Sudah bisa mengangkat derajat seseorang. Bu, ibaratnya Al-Quran itu mulia sekali Bu. Jangankan Bu, kita dekat dengan Al-Quran. Kulit kambing Bu tulis ayat Al-Quran, masihkah kita? Maukah kita untuk menginjak-injak Al-Quran tersebut? Tidak. Coba kalau kulit kambingnya, kita mau nyium apa kagak Bu? Enggak bisa. Itu karena Al-Quran, apalagi manusia dekat dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua apa? Yaitu yang kedua, durhaka terhadap orang tua dan guru. Hati-hati. Karena hidayah hakikatnya itu datang bisa dari orang tua, juga bisa dari guru. Siapa yang bisa kita mengajarkan kepada kita untuk kita mendapatkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala? Yang pertama adalah orang tua. Orang tua yang mengajarkan kita, kan petunjuk. Hidayah itu petunjuk. Anak-anak bisa berjalan, siapa yang mengajarkan? Orang tua. Bisa berbicara, siapa yang mengajarkan? Orang tua. Kemudian beranjak besar. Dimasukkan ke dalam pendidikan. Siapa lagi? Pendidikan.
guru, durhaka terhadap guru. Maka perlahan-perlahan kalau kita sombong, durhaka terhadap guru, hidayah bisa hilang. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi ini sebenarnya banyak penyebabnya itu. Benar. Jangan Banyak sampai sekali. kita itu jadi orang-orang yang apa ya, yang membuat akhirnya hidayah itu jadi pergi dari kita. Hilang sendiri Hilang gitu. dengan sendirinya. Kira-kira Padli mau gak dikasih kue? Mau lah Pak Ustadz. Tapi kalau Padli nolak, Ya rugi dong saya dong. iya. Nauzubillah Kan summa ada nauzubillah. kadang-kala nutup pintu rumah. Betul. Gimana orang bisa kasih kamu kalau engkau sendiri menutup? Iya. Membenci, memutuskan silaturahim. Betul. Jangan. Kita sendiri yang menutup segalanya. Apalagi mohon maaf, ablu minallah tidak akan mungkin bisa datang jikalau kita sendiri menutup ablu minannasnya. Betul Pak Ustadz, ini begitu juga dengan jamaah yang di rumah nih. Tadi Pak Ustadz sempat singgung sedikit nih. Jangan sampai hidayah mau datang, terus akhirnya kita yang tutup. Kayak kita seandainya yang di rumah dipindah-pindah channel, jangan ya. Karena kita akan kembali lagi nih. Setelah ini kita akan mendengarkan juga masih banyak tausiah-tausiah yang akan disampaikan oleh narasumber kita dengan tema hidayah bikin berubah. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ayo kita ke masjid. Ada Ustadz Maulana ceramah. Asik mau dong datang dengarkan ceramah yang saya suka. Oke kamu ke masjid aja, saya dapat pahala karena kamu kesana. Tapi abang juga harus kesana, jangan nyuruh aja tapi nggak melakukan. Barang siapa mengajak ke jalan hidayah, mendapatkan pahala tanpa kurangi yang melakukan. Barang siapa mengajak ke jalan hidayah, mendapatkan pahala tanpa kurangi yang melakukan. Masya Allah, bagus banget lagunya. Tepuk tangan lu dong buat Nas. Terima kasih banyak Nas. Lili, ada nama saya. Ada namanya Ustadz Maulana. Gara-gara Makasih, ada Nas. Ustadz Maulana tausiah, dia nyuruh istrinya berangkat tuh dengerin ceramahnya bagus. Nah suaminya nggak ikut. Ternyata alhamdulillah suaminya juga yang ngajak kebaikan, dapat juga pahalanya. Masya Allah, tepuk tangan dong Bu. Ini lagunya diambil dari salah satu hadis Rasulullah SAW dari Abu Daud dan juga Al-Tirmizi. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semuanya nih. Nih buat jamaah yang di rumah nih yang baru bergabung di Islam itu Indah, kita ingatkan kembali tema kita hari ini bagus banget. Temanya adalah hidayah bikin berubah. Tuh 2, 3. Hidayah bikin berubah. Banyak orang yang berubah. Apa tuh Pak Ustadz? Hidayah bikin berubah. Oh ya Allah. 1, 2, 3 yuk. Hidayah bikin berubah gitu ya. Masya Allah, buat orang-orang yang dapat hidayah yang bisa berubah ini beruntung banget, bersyukur banget. Nih Masya Allah nih buat jamaah di rumah nih, kita ingatkan lagi nih bintang tamu kita hari ini. Di sini ada Farah Julaikha. Tepuk tangan dulu dong Bu. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sebentar ya sama Farah ya. Nah sekarang nih sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, kita dengarkan dulu nih ya. Atau mungkin kita langsung ngobrol-ngobrol lagi aja. Sebelum ngobrol-ngobrol lagi Pak ya. Oh kata Bapak ngobrol-ngobrol lagi aja deh. Ah tar dulu Pak, tausiah aja dulu ya Pak ya. Bapak kalau cewek kayaknya gak sabar banget kayaknya. Aduh gini deh, kita dengerin dulu nih tausiah dari Ustadz Abdul Kafi. Ustadz Kafi silakan maju dulu. Apa aja macam-macam bentuk hidayah yang diturunkan Allah kepada manusia. Supaya kita ini jelas nih. Karena kita juga kadang-kadang gak ngerti. Hidayah itu kayak gimana bentuknya. Benar, Mohon izin waktunya, silakan. Oke. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah pemirsa Islam itu Indah yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam hidayah. Nah, bagaimana macam-macam hidayah itu? Para mufassir terkenal luar biasa mengkategorikan hidayah tersendiri. Salah satunya Muhammad Abduh Wabda Zuhaili, Tafsir Al-Maraghi dan yang lainnya mengarang paling tidak ada 5 hidayah. Yang pertama adalah hidayatul ilhamil fitri.
Apa ini hidayah fitriyah? Hidayah fitriyah adalah hidayah yang diberikan Allah kepada manusia sejak lahir. Jadi kalau misalkan hidayah ini sudah ada sejak kita lahir, maka kita butuh makan, butuh minum. Contohnya misalkan bayi, Bu. Bayi ketika nangis, dia akan menandakan bahwa dia lapar. Ketika dia bahagia, dia senyum, menandakan dia bahagia. Ada yang ngajarin? Ada? Nggak ada yang ngajarin. Itu adalah fitrah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua apa? Yaitu hidayatul hawas, yaitu hidayah panca indera. Allah memberikan kita hidayah bisa melihat, bisa mendengar, bisa mencium, bisa meraba. Apalagi kalau ngelihat yang cantik-cantik atau yang tampan-tampan, Masya Allah, ya kan? Udah connect-nya pokoknya lebih cepat dah. Ya, itu adalah bentuk hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga apa? Yaitu hidayatul aql. Allah memberikan kita hidayah akal. Itu yang membedakan kita dengan hewan. Hewan itu tidak punya akal, Bu. Punya akal tapi nggak dipakai. Dia kadang-kadang akalnya sedikit. Kalau kita diberikan akal, sehingga kita bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, dan mana yang buruk. Kemudian yang keempat adalah hidayatuddin. Hidayatuddin adalah agama, hidayah agama. Ini hidayah agama adalah yang mengcover dari 3 hidayah tadi agar akal tidak dikuasai oleh nafsu. Dan yang terakhir adalah hidayah taufik, dan ini adalah hidayah yang paling jarang sekali orang mendapatkannya. Ini hidayah taufik apa maksudnya? Hidayah taufik adalah hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang mencarinya, dan juga anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ada orang yang dia udah Islam, akalnya bagus, sering ngaji, sering juga ya melakukan kebaikan. Tapi kadang-kadang kalau udah begini kita bisa ngelanggar juga. Nggak istiqomah. Maka luar biasa bintang tamu kita. Cantik. Ya, pakai jilbab. Ya Allah, ini adalah hidayah Allah Subhanahu. Kita doakan semoga istiqomah. Amin ya Rabbal. Hah? Emang belum nikah, Ustaz? Belum. Oh. Gitu, Bu ya. Jadi hidayah taufik, kita lanjut lagi. Jadi hidayah taufik itu adalah hidayah yang tidak sembarangan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidayah taufik ini berbeda dengan hidayah din. Kadang-kadang ada orang yang sudah agamanya agama Islam, tapi dia masih mabuk. Tapi dia juga masih bermaksiat, masih mencuri, jarang sedekah, jarang puasa, jarang sholat, ngaji kagak. Ini yang begini-begini. Tapi kalau orang-orang yang sudah diberikan hidayah taufik oleh Allah, langsung sama Allah Subhanahu wa ta'ala dia istiqomah, rajin ibadah. Maka kalau orang-orang yang sudah diberikan ilham-ilham seperti ini, hidayah-hidayah taufik seperti ini merupakan hidayah yang mutlak. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga banyak nih mencontohkan dengan sejarah-sejarah Nabi. Benar. Kaum Samud, betul, kaumnya Fir'aun, betul, kaumnya yang lain. Betul. Itu udah diberikan hidayah, tapi dia ngebangkang. Langsung disambar petir tuh kaum Samud sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan tidak langsung didapat siksa sebelum diberikan peringatan kan? Betul, kan ada banyak peringatan Allah. Ayat-ayat Allah kan sudah ada. Betul. Nih, makanya hidayah kan ada hidayah secara umum. Semua dapat. Semua kehidupan, betul, akal, betul, kekuatan, betul, kemampuan, betul, bisa membela diri. Ketahanan namanya apa lagi? Ya, ada rasa. Lagian juga ada kan namanya hidayah yang bersifat dalam artian kebaikan mana baik, mana buruk. Yang mana? Ibu tahu nggak yang mana baik, yang mana buruk? Tahu dong, Bu ya. Tahu, itu hidayah juga. Betul. Dan apabila kita bisa menerima hidayah itu, apabila kita memilih yang baik-baik, mudah-mudahan masuk surga. Ustadz Kafi baru dapat hidayah. Apa itu? Sejak tahu kalau Farah masih single, tausiahnya ke kiri terus tadi dia. Itu hidayah apa itu? Hidayah dia. Itu namanya ada petunjuk. normal. Ada Oh, itu hidayah, Ustaz. Petunjuk untuk nengok ke kiri katanya. Nih, ayo kita ngobrol-ngobrol lagi yuk sama Tahu Farah. yang mana cantik, yang mana ganteng. Mungkin kalau Ustadz Kafi nih, mungkin kita kasih kesempatan nih buat Iya, anak muda nih, buat silakan, bertanya Ustaz. nih ya kan.
Kan pertanyaan banyak dari anak muda nih, mungkin bisa bertanya sama bintang tamu langsung. Silakan, siapa duluan nih? Ustaz Kafi, oh ya udah gak sabaran banget sih. Apa ya? Saya mau nanya apa jadi bingung, jadi grogi soalnya. Tanya aja. Sebenarnya kalau misalkan waktu sebelum itu sebelum pakai jilbab ceritanya kan berhijab dan ketika pakai jilbab ada nggak sih perbedaan pendapat dari orang? Ustaz kok saya ditinggalin? Enggak, Ini orang lagi namanya banget biar konsen. membantu Biar saudara konsen, kita untuk iya. mendapatkan hidayahnya. Hidayah. Silakan. Ya udah saya lanjut. Iya, silakan nanya. Iya, sebelum dan sesudah sebenarnya ada nggak sih perbedaan pendapat orang lain terhadap Farah sendiri? Ya ada yang pro, ada yang kontra sih. Oh, gitu. Iya, ada yang Ada yang ngedukung. ada yang ngedukung, ada yang lo yakin kayak gini-gini. Masih ada seperti itu? Iya. Ih, parah banget. Ada juga emang begitu susah Pak Ustadz. Ada juga teman-teman pasti yang mencibir teman-teman dia kan, sedangkan kan anak Iya. gaul gimana Gaul gitu kan. banget gitu kan. Gaul Jadi bingit. kau bisa gitu bawa-bawa. Gitu juga ngomongnya. Mungkin sekarang Ustadz saya mau nanya apa nih Gini loh, sekarang? gini Ayo. loh. Kan biasanya orang kalau baru hijrah gitu kan, enggak biasanya. Slow. Saya habis hijrah gitu kan, teman-teman Sok pasti. ganteng ya. Lu habis kenapa sih? Lu habis kenapa? Kok tiba-tiba berubah gitu, tiba-tiba Iya pada berhijab? aneh kayak gitu. Banyak yang sering nanya, lo yakin kayak gini-gini? Ah paling lu cuman berapa minggu doang, Ah. apa nanti lu copot lagi. Ada yang nanya gini kan, Orang-orang lu nggak takut apa kehilangan job job atau coba gitu. Oh banyak. Justru lo yakin, lo udah mantep belum hijab kayak gini? Udah yakin apa belum? Gue bilang, gue kalau nunggu yakin gue lama. Oke, ini buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah. Sekarang kita lanjutkan lagi kembali di tema kita hari ini nih. Berbicara tentang banyak yang bilang nih. Orang bilang hidayah itu katanya datang sendiri. Ada juga yang bilang nggak bisa. Hidayah itu harus dijemput. Ya, nah sekarang nih sebenarnya penjelasan yang benar seperti apa sih Ustadz Syam? Mohon izin Ustadz Syam waktunya. Siap, insyaallah. Kita itu sebenarnya hidayah itu datang sendiri. Apa kita harus jemput sih? Iya. Silakan, mohon Baik. izin. Jamaah. Mau tanya Bu, hidayah itu dijemput atau datang sendiri? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang bilang hidayah itu datang sendiri dari Allah, haknya Allah. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, barang siapa yang Allah kasih dia hidayah, maka tidak ada yang berhak menyesatkannya lagi. Dan barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang berhak memberikan petunjuk. Ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, betapa sering Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya, tapi tidak diberikan petunjuk sama Allah, ayahnya Nabi Ibrahim. Anaknya Nabi Nuh alaihissalam, berapa tahun Nabi Nuh berdakwah kepada anaknya? 900 tahun lebih Nabi Nuh berdakwah kepada anaknya tidak ikut Nabi Nuh juga, Masya Allah. Karena tidak Allah berikan hidayah kepadanya. Berarti satu, Allah memberikan hidayah, haknya Allah. Umar bin Khattab lagi bawa pedang, mau menggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi bawa pedang, dia mau menghunuskan pedangnya kepada Rasulullah. Tiba-tiba ketika Umar bin Khattab keluar rumahnya, ini lagi marah-marahnya Umar bin Khattab sambil bawa pedang. Tiba-tiba dia dengar adiknya di kamarnya. Adiknya di kamarnya ngaji. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kata Umar dalam hati, ngapain saya mau penggal Rasulullah? Adikku saja udah ikut Rasulullah, lebih baik saya penggal adikku dulu. Ketika masuk ke dalam, dia dengar bacaan itu, dia suruh ulang lagi adiknya. Coba ulang bacaan itu. Saya tidak mau mengulang katanya. Kata adiknya, saya tidak mau mengulang. Kenapa? Karena kamu tidak berhak mendengarkannya. Coba ulang saja. Saya ingin membacanya juga. Kamu tidak bisa membacanya. Kamu muslim dulu baru kamu bisa membacanya. Seketika juga Umar bin Khattab radhiyallahu an yang tadinya berniat untuk membunuh Rasulullah, dia buang pedangnya, dia pergi ke Rasulullah, dikirain mau bunuh Rasulullah, ternyata di depan Rasulullah, sujud di depan Rasulullah dan berkata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini Umar bin Khattab, hidayahnya datang dari Allah tanpa dia cari-cari. Yang kedua, Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi berpindah-pindah agama sampai ketemu Islam. Mengembara berpindah-pindah agama sampai ketemu dengan Islam dan tetap di Islam. Artinya apa? Salman Al-Farisi tidak menunggu hidayah, tapi dia yang mencarinya. Berarti ada dua tipe. Ada yang datang dari Allah, ada yang kita cari sendiri. Untuk khusus kaum non-muslim, itu Allah yang memberikan mereka hidayah.
Tapi untuk kaum muslim yang sudah Allah berikan hidayah dari lahirnya, ini tugas kita menjaganya dengan cara menjemputnya. Saya yakin tidak satupun muslimah di Indonesia yang tidak tahu bahwa jilbab itu wajib. Tidak satupun orang tidak tahu bahwa jilbab itu wajib. Tapi kenapa masih ada yang tidak pakai jilbab? Tidak satupun muslim yang tidak tahu bahwa sholat itu wajib. Tapi kenapa masih ada orang yang tidak mau sholat? Semua orang sudah tahu. Semua orang sudah dapat hidayah. Mau dipakai atau enggak? Allah ingatkan dalam Al-Quran. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Bukankah Allah sudah berikan dua mata, Allah berikan akal, Allah berikan lidah, Allah berikan lisan, wahadainahun najdain, dan Allah berikan dua jalan. Apa itu? Jalan ke surga dan jalan ke neraka. Kita semua sudah dapat petunjuk. Terserah kita mau pilih jalan ke surga kah atau mau pilih jalan ke neraka. Jemput hidayahmu kawan. Masya Allah, tepuk tangan dulu buat Ustaz Syam. Jadi semua kembali lagi kepada kita. Bagaimana nih menyikapinya? Kita mau jemput ke hidayahnya, mau kita pakai atau enggak? Hidayah itu sudah ada sesungguhnya ya. Sebenarnya sudah ada, tinggal kita bagaimana bisa menerima hidayah itu. Betul, Masya Allah nih buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang di rumah, jangan kemana-mana nih, sayang banget di pembahasan kita semakin seru. Dan setelah ini kita akan mendengarkan ada sambung ayat nih dari para generasi muda kita, yaitu ada Ustadz Syam, Ustadz Kafi, dan juga ada vokalis dari Nasbela yang nanti akan membacakan surah Al-Qasas ayat 56 sampai dengan 58. Dan juga ada kisah hikmah dari Ustadz Maulana. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha' wa huwa a'lamu bil muhtadin. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين صدق الله العظيم. Baik, saudara-saudaraku yang ada di rumah dan yang ada di studio, kita sebagai manusia, kita tidak bisa memberi petunjuk kepada siapapun. Karena apa? Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memberi petunjuk kepada manusia. Manusia hanya bisa menyampaikan, bahkan Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberi petunjuk kepada manusia. Allah pun memberi petunjuk kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Dan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan hidayah petunjuknya kepada seorang manusia, maka tidak akan ada yang bisa menolaknya. Dan janganlah sampai menjadi orang-orang yang zalim terhadap hidayah Allah. Karena sesungguhnya innallaha la yuhibbul zalimin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.
Bisa saja hidayah itu hadirnya terlambat atau mungkin datangnya kapan yang kita tidak duga-duga. Seperti cerita daripada Mbak Farah tadi. Mungkin dulu pernah Mbak Farah mendengarkan sebuah tausiah. Makanya buat teman-teman yang ada di rumah, buat seluruh jamaah yang ada di Indonesia, mari kita selalu mendengarkan ilmu, bergaul dengan orang-orang yang baik. Karena kita tidak tahu hidayah itu kapan datangnya dan kita tidak akan pernah tahu bahwasanya Allah telah memilih kita untuk menjadi hambanya yang selalu dekat dengan Allah. Shadaqallahul azim. Masya Allah, terima kasih teman-teman. Surah yang dibacakan tadi oleh teman-teman kita adalah surah Al-Qasas ayat 56 sampai 58, mengantarkan diri kita untuk belajar bahwa hidayah itu datangnya dari Allah. Kita tidak akan mungkin memaksakan seseorang atas kehendak dakwah kita, tapi sampaikanlah balighu anni walau ayat. Baik, berkenaan dengan adanya hidayah berupa Quran, kita teringat dengan kisah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, Khalifah kedua, yang mendapatkan hidayah dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketahuilah, Umar bin Khattab adalah sosok khalifah yang mana sebelumnya membenci agama Islam, yang mana salah seorang yang memusuhi Nabi, bahkan berniat membunuh Nabi. Umar bin Khattab marah segaram-garamnya dan dia berkehendak untuk membunuh Nabi. Dan ketika akan membunuh Nabi, beliau mengunduskan pedangnya untuk membunuh Nabi. Tapi ketahuilah, tiba-tiba datang seorang yang bernama Abdullah An-Naham Al-Adawi, mencegahnya. Wahai Umar, mau kemana? Jangan tanya aku Abdullah, saya mau membunuh Muhammad. Stop. Kau mau membunuh Muhammad, sementara adikmu sendiri Fatimah dan suaminya Zaid sudah memeluk Islam. Kamu datangi dulu saudaramu. Yang terjadi, Umar bin Khattab bukan malah menuju ke rumah Nabi, tapi menuju saudaranya Fatimah dan suaminya Zaid. Tapi ketahui, ketika Umar bin Khattab akan menuju rumah Fatimah, di tengah jalan terdengar suara sayup-sayup pembacaan ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Umar menangis. Umar terketuk hatinya mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dituntun oleh Ka'ab bin Ard, yang sedang mengajarkan Al-Quran kepada Fatimah dan Zaid di rumahnya. Diketuknya pintu itu, diketuk pintu. Datanglah Zaid, buka. Maaf, ditendangnya Zaid, ditamparnya Fatimah. Apa yang kau baca? Mana lembaran itu? Saya mau dengar, saya mau baca. Tidak, kata Fatimah, tidak. Tidak, kamu kotor, kamu punya najis, kamu tidak bisa menyentuh Al-Quran ini, kitab suci ini. Apa yang harus aku lakukan? Mandi. Maka Sayyidina Umar bin Khattab pun
mandi. Aku mau, mana lembaran itu? Mana lembaran itu? Bukan itu. Aku mau mendengar lagi. Kata Fatimah, kalau mau mendengarkan, syahadat masuk Islam dulu. Karena ini kitab suci. Kalau mau menyentuhnya, mau membacanya. Kalau begitu, antar aku ketemu Nabi. Aku mau bertemu Muhammad. Maka Sayyidina Umar bin Khattab pun mendatangi. Ketahuilah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, ya Allah, tegakkan, kuatkan Islam dengan masuknya Islam dua orang ini. Siapa itu? Umar dan Abu Jahal. Dan ketahuilah, Allah menuntun Umar untuk memberikan hidayah untuk masuk ke dalam Islam. Ketika datang menghadap Rasulullah cuma berkata, ya Hamzah, pamanku Hamzah, biarkan Umar masuk. Lalu dipeluknya Umar dengan dipegangnya bajunya. Ya Umar, sampai kapan kamu akan berlaku begini? Kata Umar langsung bersahadat dan mengakui dan sadar serta masuk ke dalam Islam. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Bu. Untuk kisah hikmah tadi yang dibawakan oleh Ustaz Maulana tentang sahabat Rasulullah Sayyidina Umar bin Khattab ini luar biasa ya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan memang kalau memang ada hidayah yang ada di diri kita ini, kita buat cepet sadar gitu ya. Ada saja. Betul, ada saja penyebabnya. Betul, mungkin Farah tadi tiba-tiba dapat hidayah. Mungkin sebelumnya ada sesuatu kita yang pernah tahu ya, mungkin kita Farah pernah tahu, ada sesuatu kebaikannya, Betul. amalan kebaikannya membuat. Sudah dipikirkan gak apa yang sebenarnya amal-amal? Belum dapat berpikir, tapi yang jelas ada pernah kebaikan-kebaikan yang pernah didengarkan sampai dia bisa jadi berubah, Masya Allah ya. Pokoknya intinya kita berharap bagi semua yang berubah, semua yang sudah mendapatkan hidayah bisa tetap istiqomah dengan apa yang didapatkan. Amin, amin ya robbal alamin. Ini buat jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan mendengarkan ada tausiah solusi dari para narasumber kita mengenai amalan-amalan apa yang dapat mendekatkan diri kita kepada hidayah Allah dan selalu senantiasa tidak terputus dari hidayah Allah. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mana tepuk tangannya ibu-ibu, Masya Allah. Kembali lagi di Islam itu indah. Masih di tema kita hari ini, hidayah bikin berubah. Senang banget ya, masih ada bintang tamu kita. Di sebelah kiri saya ada Farah Zulaika. Oke, di sekarang nih sebelum kita mendengarkan lagi nanti tausiah atau kesimpulan atau mungkin juga solusi buat pertemuan kita hari ini, saya kasih kesempatan dulu nih sama bintang tamu kita untuk bertanya lagi sama narasumber. Boleh, silakan Farah. Pak Ustadz, Wah. apakah orang-orang yang sudah tertutup dari hidayah Allah itu tidak bisa menerima masukan dari orang, bahkan itu apakah termasuk dari salah satu azab Allah? Oh gitu, Pak Ustadz, tolong dijawab Pak Ustadz. Yang paling pinggir dulu, yang paling terdekat lah, silakan. Bicara tentang hidayah, asalkan tidak berbuat zalim, itu insya Allah Allah akan memberikan masih hidayah. Asalkan dari diri sendiri mau untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya berbuat zalim itu dia
maksudnya mengerjakan apa-apa yang bisa merugikan diri sendiri, orang lain dan yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yahdil qaumal zalimin. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kaum-kaum orang yang zalim. Astagfirullahaladzim. Tapi gini nih, kalau kita bicara masalah suami istri atau mungkin juga sama saudara, kita kan kalau misalnya sama saudara kita sayang, karena kita sayang, kita kan mengingatkan nih, ya Allah seandainya ini hidayah nih ya Allah, kalau bisa kamu pakai hijab, kamu kan perempuan ya kan, bagaimana cara, itu gimana caranya bisa merubah segala sesuatu yang Allah gak berhak atau Allah gak mau kasih hidayah sama mereka? Allah bisa karena biasa, dituntun kebiasaan, nanti lama-lama terbiasa dan diperkenalkan. Disinilah gunanya ilmu, disinilah gunanya pembiasaan, memperkenalkan nilai-nilai keagamaan sehingga lambat laun mereka bisa. Orang yang tinggal di lingkungan yang baik, insya Allah bisa akan jadi baik. Jadi kita tapi sekalipun gitu dia ya? anak Nabi, tapi dia di lingkungan bergaul sama orang-orang yang buruk, kan bisa terpengaruh. Kanan anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Makanya mohon maaf kepada siapapun, kita tidak boleh berhenti untuk memberikan dalam artian informasi kebaikan. Ingat, beda agama pun bisa didoakan sepanjang dia masih hidup. Amin. Jadi intinya sebenarnya Sepanjang masih hidup. Sepanjang masih hidup insya Allah bisa. Hidayah itu masih ada terbuka selama masih hidup. Makanya mendoakan orang tua yang masih hidup supaya dapat hidayah. Tapi mendoakan setelah mati supaya apa? Diberi ampunan. Jadi luar biasa. Jadi salah satunya juga kalau mungkin buat yang punya teman-teman yang gaul, yang teman-temannya banyak kemaksiatan ya. Jadi memang harus dirubah berarti Ustadz Syam ya temannya ya. Benar, kita mengambil contoh juga dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam ini dalam setiap harinya berdakwah terus untuk ayahnya. Berdakwah sampai disebutkan inna Ibrahim ala awwahun halim. Sesungguhnya Ibrahim ini sangat baik budi pekertinya, sangat sabar menghadapi ayahnya yang kafir. Minta maaf, ayahnya Nabi Ibrahim kafir. Kita teman-teman kita bukan kafir. Teman-teman kita masih sesama muslim. Mari kita berdakwah, jangan menyerah. Kita yang sebagai temannya ini yang harus selalu mengingatkan. Dan juga contoh dari Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abih. Dan tidaklah Nabi Ibrahim ini kecuali mengistighfarkan ayahnya. Artinya apa? Selain kita mendakwahi mereka, selain kita memberikan informasi kepada mereka, kita doakan juga mereka. Amin. Kita doakan. Amin. Karena kita kan tahu, sudah sadar bahwa petunjuk itu dari Allah, berarti Allah yang berhak memberikan petunjuk terhadap Wah, saya teman-teman dapat lagi kita. ilmu nih, berarti sebelum kita memberitahu kepada mereka yang kita cintai, kita dulu nih yang merubah diri kita. Betul. Kita unjukin, kita ajak mereka. Kata Karena Ustadz salah satu dakwah itu adalah bentuk bisa. perilaku perbuatan sehingga orang bisa mencontoh atas perbuatan kita. Tidak usah omongan tapi ada perbuatan sehingga orang bisa mencontoh atas apa perbuatan kita. Mungkin ada nggak zaman-zaman kisah Nabi lagi yang lain selain Nabi Ibrahim tentang masalah ini? Banyak sebenarnya kalau berbicara tentang hikayat, sejarah. Ada Rabi'atul Adawiyah mendapatkan hidayah yang luar biasa. Padahal cantik loh. Orang-orang pada, tapi apa yang terjadi? Orang tidak menyangka Rabi'atul Adawiyah menjadi wali perempuan, sufi perempuan yang luar Masya biasa. Allah, tuh jelas ya mungkin ya buat Farah ya. Terima kasih banyak pertanyaannya, mudah-mudahan jadi pelajaran juga buat semuanya. Amin. Tepuk tangan dulu dong buat Farah. Nah sekarang nih buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang di rumah ini pasti yang gak sabar ditunggu-tunggu. Bicara masalah solusi atau mungkin ada amalan-amalan apa nih yang dapat mendekatkan diri kita kepada hidayah Allah dan selalu senantiasa tidak terputus dari hidayah Allah. Mau gak Bu? Mau gak Bu? Bapak mau nggak Pak? Mau ya, langsung aja kalau gitu kita kasih kesempatan buat Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam, tepuk tangan buat Ustadz Syam. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidayah itu seperti air. Kita kalau tidak dapat hidayah, kita akan mati kehausan. Kita kalau tidak makan, mungkin masih bisa bertahan. Tapi kalau kita tidak minum, tidak ada air, kita tidak mampu bertahan. Hidayah itu seperti air yang sangat jernih. Setetes saja noda yang jatuh kepadanya menjadikan air ini menjadi keruh. Hidayah ini seperti air. Air yang selalu membasahi tubuh kita, menyegarkan diri kita, menyegarkan hati kita, membuat hati kita menjadi nyaman, membuat pikiran kita menjadi tenang, membuat jiwa kita merasa dekat dengan Allah. Lalu apakah hidayah ini akan selalu ada dalam diri kita? Mungkinkah hidayah yang kita jaga ini akan hilang? Ingat, sahabatku, hidayah itu seperti air. Air, jika selalu ditetesi dengan noda, selalu ditetesi dengan cairan-cairan yang berwarna hitam, akan menjadikannya keruh.
Hidayah yang telah Allah berikan kepada kita, kalau kita tetesi dengan dosa-dosa, dengan maksiat, dengan cara tidak pernah mengasah hidayah tersebut, maka hidayah itu akan hilang dengan sendirinya. Allah sudah berikan kita petunjuk dengan Al-Quran. Allah berikan kita petunjuk dengan teman-teman yang soleh yang mendekati kita. Tapi kita malah memilih teman-teman yang gaul. Teman-teman yang soleh kita mengatakan bahwa mereka tidak gaul, padahal mereka mengajak kita ke masjid. Mereka mengajak kita pergi ke pengajian. Mereka mengajak kita untuk berilmu. Tapi kita malah meninggalkan mereka. Amalan yang kita lakukan supaya hidayah ini tetap ada. Dan supaya kita selalu dekat dengan hidayah. Supaya kita selalu dekat dengan Allah. Yang pertama, Allah jelaskan dalam suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Hanya kepadamu-lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu-lah ya Allah kami memohon pertolongan. Maka tunjukilah kami. Sebelum kita minta petunjuk kepada Allah, kita menyembah dulu. Iyyaka na'budu. Baru setelah itu kita meminta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, tolonglah, tolong berikan kami apa? Ihdina. Berikan kami petunjuk ya Allah. Berikan kami hidayah. Amalan yang pertama adalah senantiasa beribadah kepada Allah. Ibadah apapun itu, senyuman itu ibadah, berbuat baik itu ibadah. Kullu ma'rufin sedekah. Segala kebaikan itu adalah sedekah. Tidak usah kita berpikir sedekah kita kecil, ibadah kita kecil. Lakukan saja yang wajib-wajib dulu kalau bisa. Yang wajib baru kita tambahkan dengan amalan-amalan sunnah. Inilah tahap-tahap di mana kita akan semakin dekat dengan hidayah, semakin dekat dengan Allah, semakin akrab dengan Allah, berdua-duaan dengan Allah, bernyembah Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Dan yang terakhir, ingat, bergaullah kita dengan orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah. Jangan malu bergaul dengan orang yang berhijab meskipun kita belum berhijab. Jangan malu kita belajar mendengarkan tausiah meskipun setiap hari kita masih bermaksiat. Jangan malu untuk ke masjid meskipun kita nggak pernah muncul di masjid, sekali setahun cuman lebaran. Jangan malu untuk jalan-jalan dengarkan pengajian, dengarkan ke masjid, dan juga mulai untuk berbuat baik. Jangan malu. Allah menghitung. Allah itu maha melihat segala kebaikan kecil kita. Dan ingat, seberapa besar pun dosa kita, masih lebih besar lagi ampunan dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Sadaqallahul adzim. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz Syah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa jadi solusi untuk pertemuan kita hari ini dari tema yang kita angkat, hidayah bikin berubah. Nah sekarang saya mau tanya nih sama Farah nih. Farah mungkin bisa sedikit memberikan kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Bicara tentang hidayah, tausiah yang didengarkan dari awal tadi sampai dengan tadi kesimpulan dan juga solusi tadi dibawakan oleh Ustadz Syah. Mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Ya kalau di sini udah ibu-ibu di sini mungkin ada yang sedang mencari hidayah, jangan pernah lelah sih. Dan kalau udah dapat hidayah tolong dijaga sebaik mungkin. Amin. Itu aja. Itu aja, terima kasih banyak Farah. Dan kita langsung aja mendengarkan mungkin kesimpulan atau hikmah yang dibawakan oleh Ustadz Maulana. Silakan Pak Ustadz. Ingat, dalam beridayah itu ada dua. Hidayah untuk berilmu dan hidayah untuk beribadah. Hidayah berilmu, silakan Anda mengajar. Ngajarlah. Kalau tidak bisa belajar, dengar, belajar, mengajar, belajar. Kalau tidak mampu mengajar, belajarlah. Kalau tidak mampu belajar, mendengar. Aku tidak punya waktu belajar dan mengajar, mendengar. Dan kalau tidak punya waktu untuk mendengar, cintailah. Aku hanya bisa mendanai, membantu. Dan semoga kita tidak termasuk orang yang membenci dengan ilmu itu. Ketahuilah, ilmu dan ibadah itu tidak bisa dipisahkan. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, karena ibadah itu adalah bentuk aplikasi dari ilmu yang kita miliki. Ketahuilah, terima, biasakan, laksanakan, taat, tawakal, sehingga hidayah pun akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja kita mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan juga Ustadz Abdul Kafi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa jadi pelajaran buat kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak buat Farah. Boleh sama-sama berdiri di depan Farah.
Terima kasih ya udah mampir ke Islam itu Indah. Terima kasih banyak udah sharing juga tadi sama kita semuanya. Terima kasih juga banyak buat jamaah yang sudah jauh-jauh datang ke studio Islam itu Indah. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Buat jamaah yang datang dari apa tadi Kendal ya, dan juga dari Sukabumi ya Bu ya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan selalu dan pulang ke rumahnya dengan keadaan juga selamat. Amin amin ya rabbal alamin. Buat jamaah di rumah juga terima kasih banyak. Jangan lupa ya, kembali lagi kita besok di jam yang sama. Akhirnya saya Fadli mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.